Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kali ini kita ada mengerjakan Grand Max. Nah, ini kendalanya di bagian roda belakang. Kebetulan di unit ini posisi kanan belakang. Siapa tahu ada teman-teman mengalami yang seperti ini juga. Di bagian kiri itu sama saja ya penyakitnya yang di sini kita temukan. Dan ini penyebabnya posisi lambat ya, karena kata customer kita sih di gigi satu jika baru start eh, berbunyi, terus kadang juga langsung ngerem mendadak ya. Nah, terus disentuh di bagian roda, nah itu panas. Nah, dan kadang juga sih di sini walaupun tidak ngerem mendadak atau ngerem ngejut di roda belakang, gejalanya juga dia ribut ya. Kadang ada suara bising di dalam ya. Nyaring dari suara jangkrik. Nah, jadi rodanya panas lalu kadang-kadang ngejut ya. Ngejut seperti bearing kocak ya. Nah, jika bearing yang kocak, bearing roda ya, itu bisa seperti ini juga. Tetapi jika teman-teman membuka roda belakang ini bearingnya bagus, coba kita analisa yang lain karena di sini kita temukan bearingnya bagus ya, bearing roda. Nah, jika bearing ini yang rusak, bearing rodanya dia akan kocaknya naik turun ya. Jika kita gantung roda lalu kita kocak, nah itu kocak, kocak bearing atas bawah ya. Nah, ini yang kita temukan di sini. Begitu kita cek, eh, langsung kita rasakan di bagian roda karena rodanya sudah nggantung. Nah, ini kita cek tidak ada kekocakan ya. Nah, lalu kita keluarkan tromol. Nah, kebetulan juga di tromolnya sini yang untuk trackingnya dratnya rusak. Jadi kita gunakan track seperti ini saja. Dan kita setel pun tidak bisa nyetel ya. Jadi keras. Eh, Bagian kampasnya nyangkut. Jadi susah untuk keluar kampas. Dan kita setel turunkan juga karena di sini ada setelan ya. Nah, ini tidak bisa terputar karena ada penahannya ya. Nah, jadi jika menurunkan ini setelan dari lubang belakang sini ya. Nah, semoga jelas. Nah, ini ada lubangnya. Nah, ini kita tekan tekan ke dalam, lalu sambil kita putar ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua obeng ya, obeng lah, obeng kecil satu untuk menumbuk ini locknya, terus yang obeng satunya lagi ini untuk memutar. Nah, untuk putarannya sebelah kiri ini ke bawah. Nah, kita cungkil obeng ke bawah gini. Nah, jadi untuk analisa kita di sini, karena kampasnya itu tidak bisa terputar, jadi kampasnya rusak. Nah, jadi ini hanya membelikan kampas saja, dan ini juga membuat seal roda akan cepat bocor ya. Nah, di sini juga keluhannya sebelum dia bunyi, sebelum ada bersuara di belakang. Nah, ini seal roda sering bocor. Nah, awalnya di situ sering bocor seal roda, terus tidak lama kemudian sudah ada suara jangkrik gitu. Nah, jika hanya suara seperti itu tanpa lengket, tanpa remnya lengket ya, tapi ada suara nah gitu, seperti itu. Nah, biasanya jika seperti itu bunyinya, begitu kita injak rem akan hilang. Nah, begitu rilis akan ada kadang-kadang ya bersuara. Nah, penyebabnya itu di sini teman-teman. Tromol ya. Nah, yang paling sering membuat suara keributan, suara ribut di bagian belakang. Nah, ini nih. Nah, coba perhatikan tromol teman-teman. Dia
pinggiran luar sini. Nah ini tinggi, terus yang bagian dalam ini dalam apa ya? Ya lebih tinggi sisi luar. Nah ini juga yang menyebabkan jika kita cabut kampas akan susah keluar tromolnya, nyangkut ke ini kampas ya, karena di bagian luarnya ini tinggi. Nah terus jika menemukan seperti ini tromolnya, ini dibubutkan saja ya. Ini dibubut pinggirannya, diratakan bagian dalam ya. Nah, jika tidak masuk ke mesin bubut, ini di Gurinda juga bisa. Nah, jadi di rumah juga bisa dibubut sendiri ya, menggunakan Gurinda. Nah, ini keliling. Nah, setelah sudah rata tromolnya, nah ini pun di bagian bearing kita cek juga. Nah, di sini ada bearing, lalu ada kunis ya. Nah, kunisnya ini sudah dilas karena kebetulan unitnya ini muatan berat ya, muatan berat medan off-road. Itu semprong juga bisa diintip sedikit. Itu sudah dilapis ya, sudah lapis semprong. Makanya gede itu. Nah, jadi di sini hanya di titik seperti ini, di titik las ya. Semoga jelas. Nah, di kunisnya. Nah, ini. Nah, jadi di sini yang kita temukan ada dua ya, di bagian tromol, terus kita analisa lagi di bagian sini. Nah, yang kita temukan di sini bearingnya itu bisa keluar masuk. Nah, jadi ini bukan bearing ya. Nah, bukan bearing, dia bukan bearing yang rusak ya. Nah, ini hanya bagian kunis saja. Jadi kunisnya mundur sedikit, makanya ini bearingnya akan masuk. Nah, jika bearing ini masuk, otomatis roda akan keluar sedikit ya. Jadi bergoyang seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan jika posisi pelan, posisi jalan atau muatan, yang paling terasa ini belok ke kanan. Oh ya, belok ke kanan karena posisi ban belakang kanan yang bermasalah. Posisi belok ke kanan ini langsung walaupun kita bawa lurus tidak ada suara, kosongan ya. Begitu kita belok, ini akan timbul suaranya karena ini yang disebabkan rodanya keluar. Nah, penyebab roda keluar itu bearingnya masuk ya, karena di bagian kunis ini mundur sedikit. Nah, jadi jika mengganti bearing roda seperti ini diusahakan harus betul-betul rapat ya, press ke bawah, rapat, lalu kita kancing las. Nah, di sini juga sudah dilas, tetapi mungkin sih karena hanya ada dua titik ya, kecil-kecil, mungkin karena di sini hanya gerak sedikit saja sudah berdampak besar pada kedudukan bearing dalam ya. Nah ini seperti itu. Jadi di sini kita akan ngelepas dulu bearing lasannya sedikit, lalu kita tumbuk ya, biar lebih press lagi di bagian bearingnya. Seperti itu. Jadi ada dua yang kita analisa penyebab dari kadang-kadang rem sendiri. Sekarang sudah kita gurinda ya, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ternyata yang luar ini memang betul-betul tinggi ya. Nah, ini karena kita gurinda tadi. Ini kita ukur dengan mata gurinda masih miring. Jadi kita ratakan, ternyata ngelebar ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya, sudah rata pinggirannya. Ini kita hanya menggunakan gurinda saja. Lebih bagus sih dibubut jika teman-teman ingin lebih rapi. Kadang juga sih ada kadang-kadang yang ngolokin, jadi tidak usah ngolokin kerjaan kita, karena kita yakin yang ngolok itu pasti lebih bagus kerjanya ketimbang kita. Ya, ini ala kadarnya saja, alat seadanya, karena kita tidak punya bubutan. Tetapi itu diperhatikan ya. Ini serius lagi teman-teman. Nah, ini diperhatikan jika terlalu dalam ya. Ini kan masih apa ya? Yang penting tidak terlalu dalam lah, karena jika dia terlalu dalam, walaupun pinggirannya kita papas seperti ini, rem
di master rem akan semakin keluar, semakin kebuka seperti ini. Nah, jika ini semakin dalam, master rem akan semakin ngebuka. Dan jika master rem semakin ngebuka, begitu kita injak rem, ini kan makin keluar nih. Nah, di master rem akan mudah bocor ya, karena di pistonnya sangat pendek ya di unit Grand Max seperti itu. Jadi ada limitnya lah ya. Nah, jika masih seperti ini masih bisa digunakan. Nah, jika terlalu dalam disarankan ganti saja sih teman-teman. Nah, jika kita mengacu ke panduannya, jika sudah berparit itu sudah tidak bisa digunakan, harusnya ganti. Nah, sekarang sudah ready ya. Ini setelah kita gantikan kampas remnya, iya sekalian kampas rem tadi. Terus ini sempat dites muatan, habis itu kembali. Nah, ini Grand Max 1,5 ya. Kembali karena dia error di bagian elektriknya. Nah, begitu error sudah kosongan, dia kembali ke sini. Nah, katanya error di bagian panel sini ya. Jadi lampu panel baterai, ntar kita cek. Nah, ini panel baterainya nyala, terus ini kadang juga overhead. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika hanya panel aki saja yang aktif, bisa kita cek di bagian fuse-nya dulu atau di kepala aki ya. Nah, biasanya sih kotor. Nah, ada di tutorial kita sebelumnya yang kita temukan Grand Max macet karena itu di bagian kabel kepala akinya kotor. Nah, di sini kita temukan juga overhead, jadi kita langsung ke kolong kayak ini, buka yang kanan ya, jok kanan. Ternyata kita cek fumble-nya tipis ya. Fumble ini alternator. Nah, ini jadi langsung kita gantikan fumble-nya sekalian. Ini sudah kita pasang, dan ini coba kita cek starter. Nah, di sini juga setelah penggantian fumble, kita cek di kita scanner, karena bentar, sudah keluar nih. Kita scanner karena bisa saja di alternator itu kelebihan setrum atau kekurangan setrum ya, error pada alternator ya. Nah, itu bisa menyebabkan error juga ya, karena dia seharusnya di posisi hidup dia seharusnya di 13 volt ya. Ntar kita cek dulu temperatur, pressure, RPM-nya. Ini RPM-nya 800-an ya. Kita cek flow sensor. Nah, ini kita tes, ternyata bagus ya. Nah, dia mainnya di 13 koma ya. Nah, jadi walaupun kita naikin RPM seperti ini ya. Nah, dia maksimalnya hanya di 13,8 tadi ya. Nah, jadi tidak sampai ke 14 volt. Nah, jika menemukan di atas 14 volt, itu disebabkan di bagian alternator ada yang bermasalah ya. Nah, ini mainnya hanya di 13 koma saja. Begitupun sebaliknya jika ini bermain ya di 13, 11, 13, 11, apalagi jika sampai 10, turun ke 10 volt. Nah, itu error ya di bagian alternator, karena jika di alternator seperti yang kita katakan tadi, jika melampaui standar itu akan error. Nah, bisa sebaliknya juga, jika tidak sampai standar, hanya di 9 volt atau di 8 volt, atau dia bermain ya di sini di scanner, nah itu bisa disebabkan alternator yang bermasalah ya. Jika menemukan unit seperti ini error ya. Oke, sekarang sudah ready. Dan oh ya, untuk sekalian, untuk part number fumble ya,
Fumble-nya Grand Max 1,5 ya, 1500 cc. Yang AC persamaannya Luxio. Nah 1,3 sepertinya berbeda. Nah, 1,5 juga yang non AC itu berbeda juga fumble-nya. Jadi ini yang khusus 1,5 yang AC, persamaannya Luxio. Oke, sudah ready. Dan kita cek ini juga, tinggal sedikit ya. Nah ini tarikan parking brake-nya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.